Mr. Sean, aku mau tanya, Mr. Sean udah punya pacar? Iya, Mr. Sean. Iya, Mr. Sean. Siapa Mr. Sean? Siapa Mr. Sean? Oke, ya. Aku jawab deh. Aku sebenarnya masih jomblo. Benar, Mr. Tapi I'm falling in love sama seorang cewek. Siapa Mr. Sean? Enggak. Yang pasti bukan gue. Lo ngapain sih nengok-nengok ke gue? Waduh, gawat. Bisa jadi bulan-bulanan nih gue. Gue cabut aja deh. Duluan ya. Ras, lu mau kemana? Mr. Sean, mau kemana Mr. Sean? Mr. Sean di sini aja. Tuh aja. Gue gak dikejar-kejar sama fans fanatiknya si Sean. Lagian Sean tuh gimana sih? Ngapain coba tadi tuh pakai kode-kode segala? Udah tahu fans dia fanatik semua. Ntar kalau gue dikejar-kejar sama fansnya gimana? Ngomong-ngomong, Vino kemana ya? Kok dia gak kelihatan sih dari tadi? Kok gue jadi mikirin Vino? Enggak. Gue gak boleh mikirin dia lagi. Udah Ras, udah, gak usah ngingetin dia terus ah. Ayo daripada kalian berebut ngeliat di mading, nih gue bagiin brosur sama formulirnya gratis. Bentar dong, satu. Nih. Tenang aja, tenang. Bagian kok semuanya, tenang. Masih banyak, sabar. Kebagian kok masih banyak ini. Pemilihan Putri Kampus 2018. Oh iya, ini kan acara tahunannya PAM University. Pantesan aja tadi mahasiswinya pada berebut. Tapi buat apa ya ada pemilihan Putri Kampus ini? Ya biar bisa dapetin cowok lah, Ras. Apalagi sih? Dar, kok tiba-tiba aja sih datang? Apa tadi lo bilang? Buat dapetin cowok? Aneh-aneh aja deh, Dar. Ya bisa lah, Ras. Ajang Putri Kampus kan ajang buat nunjukin keeksisan kita. Tapi nggak make sense deh, maksud gue nunjukin eksistensi kan nggak perlu lewat hal kayak gini. Menurut gue malah lebih bagus dengan prestasi. Iya deh, Ras, gue tahu. Lo nggak mesti kok ikut ajang kayak gini. Lo udah dikejar-kejar sama 2 cowok dari keluarga Adijaya. Cowok-cowok paling populer di kampus ini. Apaan sih, Dar? Lagian juga gue nggak pernah kok minta dikejar-kejar sama mereka. Gimana caranya ya? Biar gue bisa baikan sama Laras. Gue gak bisa kalau didiemin terus kayak gini. Ya elah, gara-gara double date nih. Coba gue pakai bahasa lain. Gak bakalan sepanjang ini urusannya. Aduh, apa gue harus turutin kemauan Sonya ya? Tapi nanti kalau Dara sampai tahu, dia pasti cemburu berat sama gue. Ini bahaya banget buat hubungan gue sama Dara. Tapi perusahaan papa kan harus diselamatkan. Kenapa sih jadi ribet kayak gini? Vino? Leon? Ngapain di sini? Tapi Ras, kayaknya menurut gue lo harus ikut di ajang ini. Lo pasti menang. Enggak deh, Dar. Kayak gue gak tertarik deh. Lagian menurut gue ya, malahan ajang kayak gini nih yang bikin cewek jadi gak apa adanya. Ya malah dengan adanya lo bisa merubah mindset orang-orang yang selalu mikir Putri Kampus itu cuman karena cantiknya doang. Ya tapi lo pikirin dulu aja mateng-mateng.
Kalau lo jadi ikut, gue support lo 100%. Ya nanti deh, Dar. Yang pasti sekarang sih gue lagi gak kepikiran ikut ini. Dar, sorry banget nih, tapi gue harus buru-buru banget. Gue harus balik ke cafe DNA. Oh gitu ya, udah deh Ras, hati-hati ya. Oke deh, bye. Bye. Sorry. Boleh minta nggak satu? Nih dah, ambil aja. Jangan lupa daftar ya. Kasih ya. Oke. Pergi lo sana. Gue yang pergi sih, gue dari tadi sini. Enggak, gue dari tadi di situ. Gue duluan. Gue duluan. Dude, gue lagi pusing men, gue gak mau ngomong sama lu. Udah lah, gue juga lagi ada masalah tau nggak? Tentang bokap gue apa masalah? Oh ya? Gue terancam ditikung sama Sean. Apa lo? Cewek lagi. Lu kenapa egois banget sih? Apaan sih? Udah pergi. Kenapa ya? Berantem sama sahabat sendiri tuh nggak enak banget rasanya. Gue sebenarnya mau minta maaf sih sama dia. Tapi Vino lagi emosiin banget kayaknya. Apa lo ngeliatin gue? Mau minta maaf. Bilang sorry aja susah banget. Yaudah deh, gue minta maaf. Soalnya kemarin gue gak peka sama lo. Ya udah. Gue juga minta maaf. Gue gak peka sama masalah lo. Jadi gimana? Urusan bokap lo? Ya mudah-mudahan dapet jalan lah. Semoga lah. Gue cabut ya. Lo mau kemana? Novi ke bareng dulu. Tenang, see you. Jangan bilang dia mau lunch sama Sonya. Ayo Pak, bawa keluar itu kursinya. Ayo cepetan dibongkar. Aduh, piye iki Pak Samsul? Piye? Aduh, itu, pelan-pelan itu loh, barang aku loh. Aduh, Pak, pelan-pelan Pak. Apa pelan-pelan, Pak? Pak, ayo dong cepetan. Nih tunggu, apa-apaan nih? Main bongkar-bongkar kiosnya aja, belum ada perintah langsung juga. Hah? Nggak ada perintah. Yang merintah itu Lola. Lo emang siapa main perintah-perintah aja lo, hah? Kurang jelas ya? Lola itu tangan kanannya Bos Bianca. Dan yang nyuruh buat bongkar nih kios, itu Bos Bianca. Bos Bianca sendiri Lola yang nyuruh. Loh, Ayah, ini ada apa ya? Kok tiba-tiba kiosnya Mbak Meti diginiin? Jadi dibongkar. Bos, ada apa bos? Tahu tuh si Lola, katanya disuruh Bianca nih suruh bongkar di kios. Hah? Bianca yang suruh bongkar? Tapi alasannya apa? Di mana-mana kalau ada kios yang numpang mangkal di lapak orang, itu ada pajak bangunannya. Ini main jual-jualan aja. Sekarang gini ya, kalau dia nggak bayar sewa atau pajak, ya udah dibongkar. Ayo bongkar, cepet. Pak, Stop dulu pak, stop. apaan sih? Bongkar aja cepetan. Pak, stop dulu pak, stop pak. Bongkar. Lola, lo tuh harusnya nggak boleh kayak gini. Ya oke, bos lo yang suruh bongkar. Tapi kan tetap aja, yang pertama kali kasih izin pembukaan kios ini adalah pemilik restoran sebelumnya yang masih jadi bos kita. Emang lo siapa? Ngapain lo ngatur-ngatur gue, ha? Ngapain pakai perintah-perintah? Ayo cepet! Cepetan bongkar! Lola, kalau bos lo itu yang minta ngebongkar ini, itu artinya adalah keputusan sepihak. Dan sama aja bos lo itu udah ngelanggar etika kerjasama kepemilikan. Ingat ya, bos lo itu cuma pemegang saham di sini. Dia bukan pemilik seutuhnya restoran ini. Jadi dia nggak berhak buat ngebongkar kios ini. Ngerti lo? Bapak-bapak, tolong tahan bentar ya. Jangan dibongkar dulu. Saya mau hubungi ownernya dulu ya. Gue mau hubungi Bianca dulu. Ya udah. Mana sih si bakteri? Bang. DNA Cafe. Tumben. Lola atau si Aqua nih yang nelfon.
Halo? Ini gue Laras. Ya elah, lo tau gitu gak usah gue angkat. Bianca, lo kenapa sih seenaknya aja bongkar warungnya Mbak Meti? Kenapa enggak? Kan gue bosnya. Terserah gue lah. Ya, tapi nggak gitu juga kali, Bi. Lo tau gak sih, dengan adanya warung Mbak Meti, sebenarnya menarik pengunjung juga buat datang ke restoran kita. Menguntungkan juga kok buat kita. Ya bodo amat. Udah deh ya. Lagian, dia jualan itu di area kafe. Kalau misalkan dia nggak mau bayar uang sewa, ya nggak usah jualan. Jualan kok nggak modal. Ribet banget loh. Aduh, gini aja deh. Mendingan kita ketemuan aja deh. Lo datang ke sini aja, Bi. Daripada kita ngomong lewat telepon kayak gini, kita mendingan ketemu obrolin baik-baik. Hei Laras, udah deh ya. Mendingan lo urusin hidup lo sendiri. Nggak usah ngurusin hidup orang. Siap-siap aja. Mungkin abis Mbak Meti, itu giliran lo yang bakal keluar dari DNA Cafe. Maksud lo? Udah, masih banyak urusan yang lebih penting. Halo? Bianca? Penting. Apa-apaan lo nutup kios Meti sembarangan? Oh soal itu, gue udah jelasin kok sama temen lo si Kuman. Ya masalahnya, karena si Meti itu nggak bayar uang sewa lahan. Lagian gue ngerasa pendapatan kafe kita itu makin dikit. Karena bukannya datang ke kafe, tapi malah lama-lamaan di kios jamu nggak jelas. Kalau ngomong jangan asal jeplak ya. Ngomong tuh pakai data yang konkret. Lo liat pembukuan gak sih? Selama ini gue jalanin kafe aman-aman aja tuh. Malah kiosnya Mbak Meti bikin kita nambah pelanggan, tau nggak? Dar, udah deh ya. Daripada lo ngurusin kafe yang harusnya bisa gue handle sendiri, mending lo handle aja deh sana pacar lo si Leon. You know what? Leon itu mau dinner sama Sonya. Kenapa? Diem doang. Kaget ya? Surprise. Sabar ya. Gue tahu kok gimana rasanya dikhianatin. Sakit. Lo kira gue bakal percaya gitu aja sama omongan lo? Terserah deh ya, mau lo percaya atau enggak, itu nggak penting buat gue. Harusnya malah ini penting buat lo. Karena gue udah warning ke lo. Ya kalau misalkan lo nyuekin warning gue, ya Leon seneng. Artinya, dia bisa leha-leha selingkuh sama Sonya. Apa bener yang dibilang Bianca? Leon janjian sama Sonya buat dinner. Seberapa pantaskah kau untukku tunggu? Laras lama banget sih. Tanggung banget, ini kan bentar lagi beres. Diem lah. Dari tadi kita semua tuh kupingnya panas tuh nggak? Dengerin lu ngomong ngoceh-ngoceh nggak jelas. Mana mau nutup warungnya Mbak Meti lagi, sok-sokan lu. Oh, panas ya? Mau gue guyur biar nggak panas. Kalian lo budak. Ah, percuma lu. Dengan dia ngomong mah, yang ada cuma bikin emosi doang, tau nggak? Iya tuh bos, emang bikin emosi aja tuh si Lola dari tadi. Gergetan kemana dia? Bener emang. Ras, gimana ngomongnya sama Bianca? Maaf ya, Laras belum berhasil ngebujuk Bianca. Yaudah, kalau gitu bongkar. Tunggu. Lola, emangnya lo gak kasihan apa sama Mbak Meti? Di sini kan masih banyak barang yang Mbak Meti. Bodoh amat. Ini perintah dari bos Bianca. Udah, bongkar. Bongkar. Gimana sih, kok malah diem aja? Lah, lu parah banget sih, lu tega tau gak lu? Semua orang lu gituin. Bangetan lu. Emang bener-bener Lola. Oh, minta diaduin ya sama bos Bianca. Kalau kalian kerjanya nggak becus. Oke, gue bakal laporin.
Vino? Buat apa juga ya gue nanya? Mulai sekarang, lo gue pecat. Dipecat? Bukannya kafe ini punya... Kafe ini berdiri di atas lahan Adijaya Group. Dan kafe ini, pemegang saham terbesarnya adalah nyokap gue. Gue adalah anak Rani Adijaya. Coba sekarang lo jelasin. Kenapa gue nggak bisa mecat lo? Syukurin lo lah, kena batunya kan udah jahat sama Mbak Meti. Kayaknya jangan kebos terus. Mas Vino maafin Lola ya Mas Vino, tolong. Lola bakal jadi apapun yang Mas Vino mau, pokoknya Lola bakal berubah, please. Lola gak bakal ngelakuin itu lagi Mas Vino. Lola bakal ngelakuin apapun. Please, maafin Lola Mas Vino. Bener. Lo akan ngelakuin apa aja yang gue mau. Ya Mas Vino. Oke. Kalau gitu, sekarang gue minta lo pergi. Karena lo udah dipecat. Syukurin lo lah, kena batunya lo jahat sama Mbak Meti. Ya udah, nungguin apa lagi? Sana pergi. Mas Vino jahat banget sih. Bodoh amat. Jangan kelakuan, so ngebos nih lo. Lola kita sedih lo. Dadah. Vin, kasihan tau Lola. Kayak lo jangan segitunya deh sama dia. Apa gue harus kasihan? Lagian salah dia sendiri. Kalau dia butuh pekerjaan, dia kerja dong yang bener. Bukannya asal ngebully orang. Ya mungkin emang dia tipenya yang kayak gitu. Ya tiap orang kan beda-beda, Vin. Tapi enggak, gue gak suka, Ras. Gue gak suka orang yang suka sama gue ditindas sama orang lain. Apalagi kayak dia bentukannya. Orang yang suka sama lo. Oh iya ya, gue hampir lupa. Ada masalah kita yang belum selesai. Ras, tunggu. Gue kan mau ngomong sama lo. Apalagi yang mau dibicarain? Gue masih marah sama lo. Ya justru karena itu. Karena ini gue harus bicara sama lo. Enggak. Gak mau sih, Ras. Ras. Enggak. Pak Samsul. Pak Vino. Pak, saya boleh minta izin nggak, Pak? Kenapa ya? Boleh nggak, Pak? Kalau saya bicara sama Laras. Ada hal penting nih, Pak, yang harus saya bicarain sama Laras. Apaan sih, Vino? Jadi gini, Pak. Jadi gini, Pak. Saya ini ada masalah, Pak. Masalah yang serius banget, Pak. Dan saya harus cepat-cepat selesain, Pak, sama Laras. Bapak tahu nggak? Saya udah 2 hari nggak bisa tidur, Pak. Saya nggak bisa makan. Saya masih kepikiran, Pak, soal masalah ini. Waduh, kalau sampai nggak bisa tidur nggak makan gitu, gawat juga, Vino. Ya udah, bolehlah. Ya, kok dibolehin sih ya? Laras kan masih banyak kerjaan ya. Belum lagi Laras juga mau ngurusin kiosnya Mbak Meti yang dibongkar. Udah ya, nggak apa-apa. Yang penting, Vino tolong jaga Laras baik-baik ya. Kalau itu mah pasti, Pak. Saya akan jaga Laras dengan seluruh jiwa dan raga saya. Ya udah, Pak Samsul. Kalau gitu, saya sama Laras pergi dulu ya, Pak. Ya udah, hati-hati ya, Ras ya. Yaudah ya, Laras pamit dulu ya. Ya udah. Ya udah. Duluan ya, Pak Samsul. Ya. Vin. Ih, Ayo, Mas Vino. Vin. Bim. Lepasin nggak? Ya, Mas, silakan masuk, Mas. Udah masuk. Ih, apaan sih? Vin. Vino. Lo mau kemana? Enggak, stop dulu ya. Apa-apaan sih? Lu mau gua kemana? Main asal bawa gitu aja. Ya kali gue kasih tahu. Ya enggak lah. Kalau gue kasih tahu ntar nggak surprise namanya.
Ya tapi kan tetap aja. Bim, gimana? Udah disiapin? Semua yang Mas Vino inginkan sudah saya siapkan. Dan semuanya sudah ada, Mas. Good. Silakan masuk, Mas. Udah yang masuk? Enggak. Lu tuh kenapa sih jadi orang suka banget maksa? Terus gak kasih tau lagi ke gue mau pergi kemana. Ya kan gue masih banyak kerjaan. Sekarang gue tanya sama lo, kepala batu. Cafe ini punya siapa? Punya nyokap lo. Nah, dan... tuh lo tahu. Berarti gue nggak perlu jelasin lagi dong. Hak apa yang gue punya atas karyawan-karyawan yang kerja di cafe ini? Ya kan? Ya udah. Sekarang masuk. Dasar tukang maksa. Bodo amat. Mas Reza, kenapa nggak ditelepon aja non Sonyanya? Udah sejam nungguin loh. Gak apa-apa, Bi. Saya tunggu aja. Takut ganggu. Siapa tahu Sonya lagi ada urusan. Oh gitu. Ya udah, kalau ada apa-apa panggil Bibi ya. Bibi masuk dulu. Ya, makasih, Bi. Kayaknya Sonya masih belum bisa ngelupain Leon. Kita dinner malam ini. Dinner? Ngapain? Ya udah, kalau gitu lunch. Soy, nggak usah ribet-ribet deh, gue cuma pengen ngobrol bentar doang, Soy. Ya udah kalau gitu. Nggak ada lagi kan yang mau diomongin? Ya udah, kita lunch atau dinner. Kalau Sonya masih mau ngejar-ngejar Leon, bisa berakibat buruk sama hubungan Dara dan Leon. Gimana ya? Walaupun gue pengen bikin Sonya selalu bahagia, tapi Dara juga teman gue. Gue juga gak pengen Dara jadi sedih karena hubungannya dirusak sama Sonya. Aduh, gimana nih? Bi. Ya Mas Reza. Bi, saya mau pamit pulang aja ya. Minta tolong ya. Titip ini buat Sonya. Mas Reza nggak nungguin non Sonya aja supaya bisa kasihkan langsung. Enggak, Bi. Saya pulang aja. Jangan lupa nanti dikasih ya. Oh ya, sama kunci rumah. Baik, kalau begitu nanti Bibi sampaikan. Makasih, Bi. Yaudah kalau gitu, saya pamit ya. Iya, Mas Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah lewat 5 menit nih dari waktu janjian. Jangan-jangan Leon gak datang lagi. Makin luka dong nih hati gue. Muncul juga dia. Sorry Soy, gue telat. Lu nggak nunggu lama kan? Iya gak apa-apa kok. Apa iya ya ada Leon sama Sonya di dalam? Sabar Dara, jangan mikir yang enggak-enggak dulu. Mana mungkin sih Leon setega itu sama lo? Tenang dulu. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Leon, aku senang banget deh. Kamu beneran datang. Aku jadi kangen waktu kita sering lunch dulu. So jadi gue mau ngobrol nih. Mas,
kita udah mau order nih. Oh ya, mau pesan apa mbak? Aku pesen fish steaknya 1 sama pineapple juice-nya 1 ya. Teh aja. Leon apa-apaan sih? Kok kamu gak makan? Yaudah kalau gitu biarin aku yang pesen sirloin steak buat kamu ya. Sama mashed potato. Itu menu kesukaan kamu kan? Ya udah, itu aja. Hebat kan aku masih inget menu favorit kamu. Aku juga masih ingat menu makan malam kesukaan kamu apa. Leon, kamu kenapa? Kok pegang dada? Kamu sesak? No, nothing. Ya udah, kalau gitu steaknya dimakan dong. Kalau dingin kan gak enak. Gue coba telepon kafenya Laras deh. Halo? Ada Laras nggak di kafe? Gue mau bicara sama dia. Wah, kebetulan Larasnya lagi pergi tuh, Mas. Sama Mas Vino tadi keluar. Gimana ya? Aduh, kalau kemananya kurang tahu juga ya. Ya udah, thanks. Oke, sama-sama. Laras pergi sama Vino. Kok gue bisa sampai gak tahu? Kalah cepat gue sama Vino. Hei Vin, angkat Vin. Lo kenapa sih, Ras? Masih marah sama gue? Emang gue salah apa sih sampai lo segitu marah ya sama gue? Oh, oke. Masih mau nyuekin gue, diemin gue. Ya udah. Emang lo pikir lo doang yang bisa nyuekin? Gue juga bisa. Ini Sean ngapain lagi pakai video call? Dasar mengganggu. Angkat kali. Siapa tahu penting. Enggak, males. Palingan Sean cuma mau ganggu doang. Vino, lo nggak boleh kayak gitu dong. Biar gimana pun juga Sean itu kan keluarga lo. Ya lo coba aja angkat dulu. Siapa tahu dia butuh sesuatu. Iya, bawel.
Hey Vin! Hey, are you okay? Kenapa video call-nya gambar langit? Udah buruan ngomong, lo mau apa? Gue males ngeliat muka lo. Gue lagi nyetir. Where are you? Lo pergi sama Laras? Kepo banget sih lo. Ya enggak lah. Gue gak bakal ngasih tau gue mau kemana. Dasar pengacau. Vin, kenapa sih? Gue gak akan ganggu kalian. Tapi gue lagi ada urusan sama Laras. Bodoh amat. Emang lo pikir gue gak tau apa? Sean tuh sengaja doang mau gangguin gue sama Laras. Dasar pengacau. Vino kok segitu cemburunya sih sama Sean? Aduh, gue kayak ngerasa deja vu deh. Gue kejebak di situasi kayak gini lagi. Dulu Vino juga jealous sama Satya. Sekarang sama Sean. Kenapa? Mau belain Sean? Enggak. Terus aja buang muka. Sampai pegel. Vino kayaknya udah ngebaca gerak-gerik gue lagi. Gue harus pergi sekarang. Gue harus gagalin rencana Vino buat Laras. Tapi aku nggak tahu Vino kemana. I should ask Annabelle. Pasti dia tahu. Sean! Sean, lo mau kemana? Tunggu dulu. Apa lagi? Sorry aku buru-buru. Next time kita ngobrol, oke? Tunggu. Gue masih ada masalah sama lo. Harus dikelarin. Kemarin kenapa bisa tahun itu tiba-tiba nyengat gue? Gak mungkin dong kalau lo gak gangguin. Kenapa? Tanggung jawab lo. Wait. Kamu tenang dulu. Tanggung jawab apa? Kita gak pernah ngapa-ngapain. Duh, jadi awkward gini? Kesannya kayak gue sama Sean pernah... Ih, bukan kayak gitu maksudnya. Maksudnya, lo harus tanggung jawab. Lo jelasin sama gue semuanya. Kenapa gue tiba-tiba bisa disengat sama Tahun? Gak mungkin dong kalau nggak digangguin Tahun-tahunnya itu bisa nyengat gue. Kenapa nggak nyengat lo? But you're still beautiful, Bianca. Ya tapi tetap aja. Gara-gara lo, kemarin gue benjol tau nggak? Lo pikir nggak ngilu apa? Nah, untung aja nyokap gue langsung manggilin dokter. Kalau nggak sampai sekarang benjolnya. Lagian tuh ya, gara-gara lo gue diomelin sama nyokap gue. Dibilang gue nggak bisa ngurus diri lah, apalah. Kesel tau nggak dengernya? Don't blame me. Tapi selain Tahun dong. Gue cuma mau ajak lo happy pakai Tahun itu. Maksud lo? Just forget it. Oh, jadi lo sengaja ya? Jadi lo yang suruh Tahun-tahun itu buat nginget gue? Ih, rese banget sih lo. Bukan. Maksud kelewatan banget sih lo. Jadi lo sengaja kan? Aku nggak balik. Wait. Maikis, lo mau ngapain? Bodo amat. Pokoknya kan gue udah bilang, lo harus tanggung jawab dulu. No. Maikis, give me back Maikis, please. Gak. Please. Bodo amat. Kalau misalkan lo mau kuncinya, lo harus tanggung jawab dulu, baru nih kunci bisa ada di tangan lo lagi. Oke, gue tanggung jawab. Sekarang, gue harus apa? Tuh kayak lo dari tadi. Gue seneng banget deh. Akhirnya gue bisa lunch lagi sama Leon. Tapi kenapa Leon kayak jaga jarak ya sama gue? Kan dia ngajak ketemu. Zoe, lunchnya udah kelar kan? Udah sih. Oke, jadi gini. Gue ngajak lo kesini karena gue pengen ngobrolin tentang bisnis bokap gue. Leon, kita kan... Zoe, please don't do that. Ya, ini purely just business. Jadi kita lunch cuman buat ngomongin bisnis papa kamu. Ya, what else? Gue ngajak lo kesini karena gue pengen ngomongin kayak kerja sama bisnis bokap lo sama bisnis bokap gue. Tapi kan ini momen kita berdua, Leon. Soalnya, please jangan berpikir kayak gue bakal hancurin hubungan gue sama Dara just because of you ya.
Business is business. Lo tuh jahat banget sih, Leon. Mulai dari sekarang, jangan pernah hubungin gue lagi. Lo udah bener-bener bikin gue sakit hati. Wait, Sonya, wait. Bisnis kita gimana nih? Gue gak peduli. Sonya! Kenapa sih gue mesti ngalamin kejadian yang sama lagi? Padahal gue udah coba banget buat move on dari Leon. Gue bener-bener sebel. Gue kesel. Gue sebel banget sama Leon. Reza di mana ya? Gue harus ngomong nih sama dia. Gue bisa stres kalau gue nggak ngomong sama Reza. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Sekarang gue harus tinggal di mana ya? Gue nggak punya cukup uang buat sewa kosan. Kalau gue pulang ke kontrakan, apa Bang Danur masih nerima gue? Gue angkat nggak ya? Kalau taunya Sonya cuma nyuruh gue jadi orang lain kayak kemarin gimana? Gue ngerasa agak berat dan gak nyaman sebenarnya. Kok gak diangkat sih? Biasanya kalau gue telepon dia langsung ngangkat. Kok gak diangkat sih? Giliran gue butuh dia buat temen cerita, dia malah hilang. Mas Vino, saya ke belakang ya Mas ya, sama anak buah untuk menyiapkan yang lain. Oke Bim, permisi Mas. Vin, kita sebenarnya ngapain sih kesini? Laras, tunggu 1 jam lagi. Apa? Nunggu 1 jam lagi? Kenapa harus nunggu 1 jam lagi? Ya lo tenang aja Ras, gue harus nunggu malam. Pokoknya, lo percaya aja sama gue. Masya Allah, bagus banget nih tempat. Kayak istana yang sering gue lihat gitu deh. Vin, ya udah, kalau emang lo mau ngasih tau gue mendingan pulang aja sendiri sekarang. Ya udah, pulang aja sana. Emang lo tau jalan? Lagian daerah sini tuh sepi. Apalagi kalau mau malu. Lo tuh harusnya bersyukur, tau gak, kepala batu. Lo beruntung. Lo itu orang pertama yang datang ke cottage keluarga gue yang ini. Ini aja belum peresmian. Bisa gak sih? Sekali aja ya. Lo itu gak suka nyombongin diri sendiri. Gak bisa. Ya udah ya Ras, lo mendingan duduk dulu di sini, lo enjoy, lo yang relax. Lo nikmatin tuh pemandangan, nikmatin semua fasilitas yang ada di sini. Sambil lo coba ini, hazelnut wafer stick, dijamin enak. Tempatnya emang mewah banget sih. Ini mungkin sekali seumur hidup gue ke tempat kayak gini. Tapi nanti malam Vino mau ngapain ya? Apa yang direncanain sama dia sebenarnya? Ternyata Vino suka juga makan hazelnut wafer stick ini.
ternyata bener juga ya kata Vino. Makan wafer stick cream hazelnut dari Swiss, rasa coklat hazelnutnya bikin rileks. Tas. Sebenarnya gue ngajak lo kesini, gue mau minta maaf sama lo. Hah? Buat minta maaf doang? Iya, biar lo gak nyuakin gue lagi. Ya ampun, Vino. Lo bawa gue jauh-jauh sampai malam-malam kayak gini cuma buat minta maaf. Kenapa sih kalau lo tuh ya suka banget deh bikin masalah simpel jadi ribet? Ya udah sih, paling gak hargain usaha gue. Semua jerih payah gue. Niat gue kan baik, Ras. Iya, tapi kan kalau cuma minta maaf doang gak harus jauh-jauh. Lo kan tinggal bilang, Ras, sorry ya selama ini gue sering maksa lo. Sorry karena gue berantem sama saudara gue sendiri. Gue janji gak akan berantem lagi sama Sean. Dan sorry juga karena kemarin gue udah bohongin lo dan maksa lo buat double date. Udah kan, gitu aja selesai. Oh iya, satu lagi, minta maaf karena lo udah sering nyulik gue. Juga ya? Ya emang gitu kan? Ya udah, Ras. Gue minta maaf ya soal itu semua. Gue janji gue gak bakal berantem lagi sama saudara gue. Gue gak bakal gangguin lo, gue gak bakal maksa lo lagi. Gue juga gue gak bakal nyulik lo lagi. Meskipun itu berat sih. Minta maaf ya, Res. Yaudah, gue maafin kok. Jadi yuk. Tunggu. Kenapa lagi? Lo mau kemana? Ya pulang lah. Kan udah selesai minta maafnya. Bentar dong, Ras. Apalagi sih, dingin tau gak sih, Vin? Jangan dingin lagi kan? Anak zaman sekarang, mereka selalu terpancing dengan gaya emosi. Sama sekali mereka tidak pernah menggunakan logika. Saya pikir itu sah-sah aja. Pak Bimo, sebaiknya kita lerai pertengkaran mereka. Ini bisa berbahaya buat Mas Pino. Gak, biarin aja. Justru itu gaya romantisnya mereka. Tugas kita adalah mengawasinya. Jangan sampai merusak keinginan Mas Vino. Yang penting sekarang kita pastikan situasinya aman dan terkendali. Baik, Pak. Sebelumnya juga kita sudah cek, Pak. Dan saya jamin kondisinya aman terkendali. Bagus. Keselamatan Mas Vino itu nomor 1. Yang penting kita nggak boleh lengah. Bisa ngeliat Laras bahagia ini aja, gue pun ikut bahagia. Tada! Gimana? Keren kan, Ras? Gue kumpulin semua kunang-kunang yang ada di hutan ini. Hanya kunang-kunang? Ya enggak lah. Ras, hutan yang lo lihat sekarang ini, dan semua hutan yang ada di sekitar sini, itu punya keluarga gue. Jadi enggak lah, gue gak nyolong.
Vin, sini deh. Udah jewer sih. Udah berapa lama tuh kunang-kunangnya dalam toples? Lo gila ya? Lo pengen bunuh kunang-kunangnya satu persatu? Ini tuh namanya pembantaian massal. Dekorasi yang bagus ini bakal berubah jadi kuburan kunang-kunang. Ayo bantuin gue, kita lepasin satu-satu. Ayo. Masih sayang banget dekorasi, gue udah capek-capek. Ras, tapi sayang dong, Ras. Cepetan. Ras. Ayo bantuin. Mau ngapain sih? Ras. Ayo bantuin. Sayang dong. Tuh, bener kan? Lebih bagus kalau kunang-kunangnya dilepas. Ras. Ras, lihat Ras. Ada yang nempel di jari gue. Yaudah biarin aja, nanti Jody akan terbang sendiri. Oh ya?